bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, habitat ekosistem, serta ekologi laut secara keseluruhan, dan juga MPA berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi spesies laut dan habitat yang rentan terhadap ancaman termasuk perubahan iklim, penangkapan ikan yang berlebih, pencemaran, dan kerusakan habitat. Fungsi dan manfaat utama pemberlakuan konsep Marine Protect Area atau MPA. Konsep Marine Protect Area atau MPA ini memiliki berbagai fungsi dan manfaat apabila diterapkan dalam Indonesia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas dan keanekaragaman yang ada di dalamnya. Manfaat pertama yaitu terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Konsep MPA ini membantu mempertahankan populasi spesies yang rentan atau terancam punah serta memelihara keanekaragaman hayati di dalamnya dengan melarang penangkapan ikan atau eksploitasi sumber daya alam lainnya. Yang mana kita ketahui sumber daya alam laut khususnya di Indonesia sangat beragam. Maka konsep MPA atau Marine Protect Area ini dapat memberikan perlindungan bagi berbagai spesies laut termasuk ikan, mamalia laut, reptil, dan burung laut. Manfaat dan fungsi yang kedua yaitu perlindungan habitat. MPA atau Marine Protect Area melindungi habitat penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Habitat-habitat ini sangatlah berfungsi sebagai tempat pembiakan tempat tinggal, bermakan bagi banyak spesies laut. Dengan melindungi habitat ini, MPA juga berkontribusi pada pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi. Fungsi dan manfaat MPA selanjutnya yaitu mengenai adaptasi terhadap perubahan iklim, yang dimana kita ketahui perubahan iklim sangat memberikan pengaruh yang buruk terhadap ekosistem di laut. Dan juga konsep Marine Protect Area atau perlindungan area laut memberikan peran penting dalam menjaga ketahanan ekosistem dan mengurangi kerentanan terhadap bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Terumbu karang dan hutan mangrove yang terlindungi dapat berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi pantai dari gelombang pasang, badai, dan banjir. Manfaat yang terakhir yaitu manfaat ekonomi. Marine Protect Area dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Dengan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, konsep MPA dapat mendukung sektor perikanan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi yang bergantung pada kesehatan ekosistem laut. MPA atau Marine Protect Area terdapat berbagai jenis. Jenis-jenis MPA dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat perlindungan dan penggunaan yang diizinkan, antara lain jenis pertama yaitu No Take Zone, yang berarti bahwa area di mana semua bentuk penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya alam dilarang. Jenis selanjutnya yaitu Multiple Use Area, area di mana beberapa kegiatan ekonomi dapat diizinkan, tetapi dengan perlu adanya pengaturan yang ketat untuk melindungi keanekaragaman hayati. Jenis yang terakhir yaitu Marine Reserves. Yang dimaksud di sini adalah area yang ditetapkan untuk perlindungan penuh, di mana tidak ada kegiatan ekstraktif yang diizinkan. Pengelolaan MPA melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan MPA sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kewajiban.
MPA di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar terletak di beberapa wilayah utama. Data agregasi terbaru menunjukkan distribusi MPA sebagai berikut. Pulau Sulawesi sebesar 25%, Pulau Sumatera sebesar 22%, Papua sebesar 20%, dan Kepulauan Nusa Tenggara termasuk di dalamnya yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 19%. Mengenai kondisi ekosistem, pemetaan area perlindungan nasional menunjukkan bahwa MPA mencakup proporsi ekosistem laut sebagai berikut. Ekosistem terumbu karang sebesar 43%, padang laut sebesar 37%, dan hutan mangrove sebesar 25%. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya proporsi ekosistem laut yang termasuk dalam zona non-ekstraktif, di mana aktivitas ekstraktif dilarang, hanya terdapat pada 7% terumbu karang, 7% padang laut, dan kurang dari 1% hutan mangrove yang berada dalam zona non-ekstraktif. Dalam konteks Marine Protected Area atau MPA di Indonesia, proporsi ekosistem laut yang dilindungi menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati, masih terdapat tantangan yang signifikan. Berdasarkan data yang telah disajikan, salah satu tantangan yang dihadapi ialah rendahnya area non-ekstraktif. Meskipun ada perlindungan yang ditetapkan, rendahnya proporsi area non-ekstraktif menunjukkan bahwa banyak ekosistem laut yang masih terpapar pada aktivitas ekstraktif seperti penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya alam lainnya. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Tantangan yang kedua yaitu penegakan hukum. Tantangan dalam penegakan hukum di Marine Protect Area juga menjadi masalah, di mana kepatuhan terhadap regulasi yang ada seringkali sulit dipantau. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap bisnis yang beroperasi di MPA untuk memastikan kepatuhan. Yang ketiga yaitu perubahan iklim. MPA juga harus menghadapi tantangan dari perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kesehatan ekosistem laut seperti peningkatan suhu dan keasaman laut yang berdampak pada terumbu karang dan spesies laut lainnya. 4. Keterlibatan pemangku kepentingan. Membangun kemitraan yang efektif antara pemangku kepentingan dan pemerintah pusat dalam konservasi keanekaragaman hayati laut juga merupakan tantangan, di mana diperlukan upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan perlindungan yang lebih baik. Secara keseluruhan, meskipun Marine Protect Area atau MPA memiliki potensi besar untuk melindungi ekosistem laut, tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan perlindungan laut di Indonesia. Selanjutnya, penegakan hukum di Marine Protected Area atau MPA sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan dalam laut dan pengelolaan sumber daya laut dapat tercapai. Ada beberapa alasan mengapa penegakan laut ini dapat di MPA sangat penting, namun serta peran pemerintah daerah dalam memantau kepatuhannya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penegakan hukum di MPA sangat penting, serta peran pemerintah daerah dalam memantau kepatuhannya. Yang pertama, pentingnya penegakan hukum di MPA. Yang pertama ini melindungi keanekaragaman hayati, yaitu penegakan hukum yang efektif membantu melindungi spesies laut dan habitat penting dari praktik yang merusak, seperti penangkapan ikan ilegal, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Tanpa penegakan hukum, ekosistem laut dapat mengalami kerusakan yang parah yang berdampak pada keanekaragaman hayati dan kesehatan laut secara keseluruhan. Yang kedua, mencegah aktivitas ilegal, di mana penegakan hukum berfungsi sebagai deteran terhadap aktivitas ilegal yang dapat merusak MPA. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan yang konsisten, pelanggaran akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan yang ada sehingga mengurangi risiko kerusakan pada ekosistem laut. Yang ketiga, ini mendukung keberlanjutan sumber daya. Dalam penegakan hukum yang kuat membantu memastikan bahwa sumber daya laut dikelola secara berkelanjutan. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat dan perlindungan di lingkungan, sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati manfaat dari sumber daya laut tersebut. Dan yang keempat ini merupakan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketika ia menegakkan hukum dilakukan dengan baik, masyarakat akan lebih percaya bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan sumber daya laut. Ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program konservasi dan pengelolaan MPA. Lalu ada peran pemerintah dalam memantau kepatuhan. Yang pertama, pengawasan dan monitoring. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas yang berlangsung di MPA. Ini termasuk memantau kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan, serta mengidentifikasi dan menangani pelanggaran yang terjadi.
Dan yang kedua ini merupakan penegakan hukum lokal, di mana pemerintah daerah berperan dalam penegakan hukum di tingkat lokal, termasuk memberikan sanksi kepada pelanggar yang tidak mematuhi aturan yang ada. Ini dapat mencakup denda, pencabutan izin, dan tindakan hukum lainnya untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak terulang. Yang ketiga, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, di mana pemerintah daerah juga berperan dalam membangun kemitraan dengan masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi MPA. Melalui kolaborasi ini, pemerintah dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan ekosistem laut dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan MPA. Lalu yang terakhir adalah pelaporan dan evaluasi, di mana pemerintah daerah dapat bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini penting untuk memastikan bahwa data yang akurat tersedia untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan terkait dengan pengelolaan MPA. Dan juga dengan penegakan hukum yang efektif dan peran aktif, pemerintah daerah dalam memantau kepatuhan MPA dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi keanekaragaman hayati laut dan mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek penting. Yang pertama, peningkatan suhu laut. Suhu laut yang lebih tinggi menyebabkan stresnya pada organisme laut, terutama terumbu karang yang sangat rentan. Pemanasan ini dapat menyebabkan pemutihan terumbu karang, bahkan kematian massal pada spesies tersebut, yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem laut. Nah, selanjutnya perubahan keasaman laut. Peningkatan kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer berujung pada peningkatan keasaman laut. Hal ini menyulitkan organisme seperti kerang dan terumbu karang untuk membentuk cangkang dan kerangka keras mereka, yang pada akhirnya mengganggu struktur ekosistem laut secara keseluruhan. Next ada kenaikan permukaan laut. Pemanasan global menyebabkan permukaan laut naik, yang memberi tekanan besar pada ekosistem pesisir. Intrusi air laut ke dalam sumber air tawar dapat mencemari pasokan air untuk pemukiman dan pertanian, serta dapat merusak ekosistem alam pesisir. Perubahan pola cuaca dan kejadian ekstrim. Perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti badai, kebakaran, dan kekeringan. Semua ini berpotensi merusak habitat laut dan pesisir, serta mengancam keberlangsungan hidup berbagai spesies. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Perubahan iklim semakin mengancam keanekaragaman hayati laut. Spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan berisiko punah. Nah, secara keseluruhan, dampak perubahan iklim pada ekosistem laut sangat luas dan kompleks, memerlukan perhatian serta tindakan nyata untuk mitigasi dan adaptasi yang segera dilakukan. Nah, dalam hal ini, Marine Protected Area atau MPA memainkan peran kunci dalam mitigasi dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati laut dengan beberapa pendekatan utama, yaitu konservasi keanekaragaman hayati. MPA berfungsi untuk melindungi spesies dan habitat laut yang rentan terhadap perubahan iklim. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, MPA mendukung ekosistem laut yang sehat dan berfungsi dengan baik, yang sangat penting untuk ketahanan terhadap perubahan iklim. Nah, selanjutnya menjaga ketahanan ekosistem. MPA memberikan ruang bagi ekosistem laut untuk beradaptasi dan bertahan menghadapi perubahan iklim. Dengan melindungi kawasan penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove, MPA membantu meningkatkan ketahanan ekosistem dan meminimalkan dampak perubahan iklim. Konservasi sumber daya hayati. MPA berfokus pada pemulihan ekosistem laut yang rentan, perlindungan terhadap spesies terancam punah, pemulihan habitat yang rusak, dan pengelolaan penangkapan ikan yang berkelanjutan membantu menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Pengelolaan adaptif. MPA harus dikelola secara adaptif, artinya responsif terhadap perubahan iklim yang terus terjadi. Ini melibatkan pemantauan rutin terhadap perubahan iklim dan dampaknya, serta penyesuaian kebijakan dan pengelolaan berdasarkan data terbaru. Peningkatan resiliensi ekosistem. Dengan melindungi dan memulihkan habitat yang vital, MPA dapat memperkuat daya tahan ekosistem terhadap stresnya lingkungan, memungkinkan spesies untuk lebih baik beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, dengan demikian, MPA memiliki peran sangat penting dalam membantu
memitigasi dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati di laut, menjaga keseimbangan ekosistem laut, serta mendukung keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals adalah serangkaian 17 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk dicapai pada tahun 2030. Nah, dengan hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Dalam konteks MPA di Indonesia, beberapa tujuan yang relevan termasuk Sustainable Development Goals 14, kehidupan di bawah air. MPA berperan penting dalam melindungi ekosistem laut dan keanekaragaman hayati, serta memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Kemudian, Sustainable Development Goals 13 atau tindakan iklim. MPA membantu dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan melindungi habitat yang dapat menyerap karbon dan meningkatkan ketahanan ekosistem. Dan yang terakhir, Sustainable Development Goals 1 tanpa kemiskinan dan Sustainable Development Goals 10 mengurangi ketimpangan. MPA dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah Indonesia memiliki target untuk mengurangi potensi kerugian produk domestik bruto atau PBD akibat perubahan iklim. Target tersebut adalah mengurangi kerugian PBD sebesar 0,732% di wilayah laut dan pesisir pada tahun 2020. Dalam hal tersebut adalah mengurangi kerugian PBD sebesar 0,732% di wilayah laut dan pesisir pada tahun 2024, mencakup pengurangan kerugian di sektor-sektor lain seperti air, pertanian, dan kesehatan. MPA berperan penting dalam mencapai target ini dengan beberapa cara. Yang pertama, melindungi ekosistem. MPA berfungsi sebagai benteng bagi keanekaragaman hayati laut dan habitat yang rentan, yang dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan melindungi spesies dan habitat, MPA berkontribusi pada ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Yang kedua, mitigasi perubahan iklim. MPA dapat membantu dalam mitigasi perubahan iklim dengan melindungi habitat yang berfungsi sebagai penyerap karbon seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Habitat-habitat ini tidak hanya melindungi pantai dari gelombang pasang dan badai, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang efektif, MPA dapat memastikan sumber daya laut digunakan secara berkelanjutan, yang pada gilirannya pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan mengurangi kemiskinan. Ini sejalan dengan upaya pemerintahan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, dengan secara keseluruhan, MPA merupakan alat strategis dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.